Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Sofa. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari yang sebelumnya ya, dari teori dan model atom. Nah, dari teori dan model atom disimpulkan ternyata atom itu memiliki partikel dasar, yaitu ada elektron, proton, dan neutron, di mana muatannya untuk elektron negatif 1 ya, protonnya positif 1, dan neutronnya netral alias 0. Nah, penemunya untuk elektron adalah J.J. Thomson, sementara proton adalah Rutherford dan Goldstein. Jadi mereka itu sebenarnya melakukan percobaan tapi di tempat yang berbeda. Kemudian untuk neutron itu James Chadwick. Itu ya. Jadi harus partikel dasar dari atomnya harus sudah hafal. Atom, karena atom itu partikel terkecil dari suatu unsur, maka bahasan selanjutnya mengenai lambang unsur. Nah, unsur-unsur ini nanti akan dilambangkan dalam suatu lambang unsur. Nanti di bahasan terakhir tentang sistem periodik, nanti kalian akan melihat unsur-unsur yang ada di alam yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta maupun yang dibikin oleh manusia. Nah, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan lambang-lambang unsur ini. Di dalam lambang unsur nanti, misalnya ini, Ca. Itu menunjukkan bahwa dia adalah kalsium. Nah, kemudian ada angka ini. Ada angka 40, kemudian ada angka 20. Ini menunjukkan apa sih? Nah, ini menunjukkan bahwa Ca itu adalah lambang unsur untuk kalsium. Nah, 40 itu menunjukkan dia nomor massa. 20 adalah nomor atomnya. Sehingga kalau dilambangkan secara umum, maka dapatnya ini. Ada X itu melambangkan lambang unsurnya apa ya. Kemudian ada harga A, nama nomor massanya, dan Z nomor atomnya. Ada kalanya penulisannya seperti ini, di atas ke bawah. Ada kalanya seperti ini. Makanya saya sandingkan dua gambar ini. Sama-sama kalsium, sama-sama Ca ya lambangnya. Tapi penulisannya berbeda. Ini satu di sini, 40-nya yang sini. Ini juga sama. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara membedakannya. Nanti kebingungan antara A, mana yang Z. Yang pasti biasanya nomor massa itu lebih besar dibandingkan dengan nomor atomnya. Itu ya. Atom-atom ini ternyata bukan cuman atom yang netral, tapi nanti atom itu juga akan ada yang bermuatan positif maupun negatif. Untuk yang atom netral, harga nomor massanya itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan neutron. Atau nanti bakal disimbolkan ya. Tadi kan nomor massa simbolnya adalah A. Nah, proton disimbolkan dengan P. Neutron disimbolkan dengan N. Kecil ya hurufnya. Kemudian untuk nomor atom itu setara atau sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Untuk atom netral. Sehingga lambangnya Z akan sama dengan P dan sama dengan E. Sementara jumlah neutron dihitung dari selisih antara nomor massa dan nomor atom, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom. N sama dengan A dikurangi dengan Z. Nah, selanjutnya untuk ion. Apa sih ion itu? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ada dua jenis ion. Ada ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Kapan suatu atom berubah menjadi ion? Ketika atom itu melepaskan elektron. Dan kapan dia berubah menjadi ion negatif? Ketika atom tersebut menerima elektron.
Jadi atom itu bukan hanya yang netral, melainkan ada juga yang bermuatan positif dan negatif. Bagaimana cara perhitungannya? Ternyata berbeda pula ya. Untuk nomor massa itu untuk yang bermuatan positif masih sama dengan yang netral. Dihitung dari A-nya, dihitung dari jumlah proton P ditambah dengan N. Ya, nanti dilanjutin. Nah, untuk nomor atom, ternyata untuk yang bermuatan positif hanya sampai sama dengannya hanya sampai jumlah proton. Jadi harga Z sama dengan harga P. Nah, elektron, baru jumlah elektronnya nanti beda, bukan sama dengan P lagi, melainkan nomor atom dikurangi dengan jumlah muatan. Apa itu jumlah muatan? Nanti saya contohkan di contoh ya. Jumlah neutron itu sama A dikurangi Z. Berarti yang membedakannya hanya di sini. Elektron itu dihitung dari nomor atom Z dikurangi dengan jumlah muatan untuk yang positif. Untuk yang atom yang bermuatan negatif sama dari harga A sama dengan P ditambah N. Z-nya juga hanya sama sampai jumlah proton. Nah, elektronnya nanti dihitung dari Z sekarang mah bukan dikurangi, melainkan harus ditambah jumlah muatan. Ya, N jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom, maka N sama dengan A dikurangi dengan Z. Nah, oke, ini kita contohkan ya. Oke, contohnya, tentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, elektron, dan neutron dari pertama, ada atom 4020 Ca. Artinya atom ini netral. Kenapa netral? Coba bandingkan dengan yang soal B. Soal B sudah ada kata ion dan di atasnya sudah ada angka ini, 2+. Berarti itu menunjukkan atom tersebut bermuatan positif. Sekarang yang C. Yang C juga sama dengan soal yang A ya. Jadi dia bermuatan netral. 80, 35 Br ini lambangnya. Nah, yang D sudah ada kata ionnya. Berarti ini sudah menjadi ion negatif. Karena negatif, ini lambangnya ya. Kenapa negatifnya tidak ada angkanya? Ini artinya negatifnya negatif 1. Jadi angka 1 itu tidak ditulis. Jadi angka-angka yang ditulis itu hanya angka 2, 3. Ini yang angka satunya berarti tidak ditulis. Jadi kalau ada min saja itu artinya min 1. Oke, kita bahas ya jawabnya. Untuk yang A, atom 40, 20 Ca. Maka karena yang ditanyakannya nomor atom, nomor massa, sehingga kalian cukup tuliskan harga A sama dengan berapa? 40. Kenapa 40? Karena tadi saya jelaskan bahwa nomor massa lebih besar dibandingkan dengan nomor atom. Ini harga Z-nya ya, 20. Nah, P-nya, protonnya karena dia atomnya netral, maka sama dengan 20. Ya, jadi akan sama dengan Z. Sementara E, elektron, berarti dengan 20 juga sama ya dengan neutron. Proton. Nah, neutron dihitung dari selisih ini. A dikurangi dengan Z. 40 dikurangi 20 jadi 20. Sekarang kita bandingkan dengan ion. Dia sudah menjadi ion. Apa yang membedakan antara harga atom netral dengan harga yang sudah bermuatan positif? Harga A-nya sama ya, A-nya 40, Z-nya juga masih sama, protonnya 20. Nah, sekarang yang membedakan di sini, harga elektronnya tidak 20 lagi, melainkan hasilnya adalah 18. Kenapa? Karena dia bermuatan positif. Di awal tadi, di yang komposisi ion, atom ini akan bermuatan positif ketika dia melepaskan elektron. Berarti ada yang dilepaskan elektron dari si Ca ini. Nah, elektronnya dihitung dari Z dikurangi jumlah muatan. Tinggal 20 dikurangi. Dari mana jumlah muatan ini? Ini jumlah muatan. Angkanya saja yang diambil ya. Nggak usah positifnya, nggak usah disertakan. Jadi tinggal 20 dikurangi dengan 2. Maka sama dengan 18. Neutronnya sama harganya dengan yang atom netral. Jadi 40 dikurangi 20. Sama dengan 20. Sekarang kita bandingkan yang atom. Ini yang saya kurang keedit ya. Ini bagian C. Atom 8035 Br. Berarti dia netral karena di atasnya ini tidak ada embel-embel positif atau negatif. Nah, kalau dia ada positif negatif, berarti dia sudah bermuatan. Oke. Seperti yang tadi ya, harga A dihitung dari ini, yang di atas yang lebih besar 80, Z-nya 35,
protonnya juga akan sama dengan Z. Karena apa? Karena dia netral. Begitupun dengan elektron. Nah, neutron dihitung dari 80 dikurangi 35. Jadi harga A dikurangi Z, 45. Sekarang bandingkan dengan ion ini. Atom ini sudah menjadi ion. Berarti ionnya ion negatif ya. Jadi bukan ion positif lagi. Maka acuan perhitungannya ke harga elektronnya nanti tinggal ditambahkan dengan jumlah muatan. Yang mana jumlah muatannya? Yang ini. Berapa? 1. Jangan disertakan positif dan negatifnya. Jadi dibandingkan harga yang netral dengan yang bermuatan. Ini 80, Z-nya 35, protonnya sama, elektronnya tinggal ditambahkan. 35 ditambah 1, jadi 36. Nah, neutronnya 80 dikurangi 30, jadi 45. Oke, sampai sini penjelasan saya untuk struktur atom pada subbab partikel dasar menyusun atom dan penentuan nomor massa dan nomor atom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.